Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu keutamaan sholat dan bahaya meninggalkannya. Nama saya Deswar Rizky Setiawan dari NIM 151210159. Asal mula didirikannya sholat 5 waktu, yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang peristiwa pada saat itu lebih dikenal dengan istilah Isra Mi'raj. Allah memberikan wahyu kepadanya untuk melaksanakan sholat 50 waktu, tetapi diberikan keringanan olehnya menjadi 5 waktu dalam sehari. Hal tersebut dikisahkan dari hadis Muslim, yang artinya, lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang diwahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Saya menjawab 50 sholat. Dia pun berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Beliau pun bersabda, maka saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku, maka dikurangi menjadi 5 waktu. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku menjadi sholat 5 waktu. Keutamaan dari sholat itu sendiri adalah yang tertuang dalam Quran surat Toha ayat 14 menjelaskan bahwa tujuan dari didirikannya sholat 5 waktu adalah untuk mengingat Allah. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Seorang muslim yang taat kepada Allah pasti akan selalu mengerjakan sholat tepat waktu. Maka dari itu, Allah pasti selalu mengingat pada hamba tersebut yang dimana mereka rajin menjalankan sholat wajib tersebut. Lalu keutamaan dari sholat itu sendiri yang kedua adalah yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan bahwa muslim hendak menjadi orang yang penyabar dan dirikanlah sholat sebagai penolongnya. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-sholat innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Penolong yang dimaksudkan dalam surat tersebut dapat diartikan bahwa kita akan mengalami kematian dan amalan yang kita lakukan semasa hidupnya di dunia akan dihitung. Sholat wajib yang kita kerjakan akan menjadi penolong untuk di akhirat kelak, agar kita tidak disiksa di neraka nantinya. Lalu, akibat dari meninggalkan sholat itu sendiri, dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5-nya menjelaskan tentang celakanya orang-orang yang melaksanakan sholat dengan lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam melaksanakan sholatnya. Kata ulama tafsir, maksud dari ayat tersebut adalah orang-orang yang sengaja menunda-nunda sholatnya sampai keluar dari waktunya. Termasuk juga bagi orang-orang yang sengaja malas untuk melaksanakan sholat. Lalu akibat dari meninggalkan sholat yang kedua adalah dalam Quran surat
Al-Muddatsir ayat 42-43-nya menjelaskan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka Saqar karena tidak melaksanakan sholat semasa hidupnya. Ma shalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka pun menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Maksud dari ayat tersebut adalah nanti para malaikat akan bertanya kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka Saqar, mengapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Lalu dijawab oleh mereka sendiri, karena kami dahulu termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.